Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya Mulyati mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembimbing 1 dan Bapak pembimbing 2. Ibu Dr. Maslihatul Umami MA dan Bapak Agus Hermawan MA. Baik, langsung saja saya akan menghantarkan modul ajar yang saya buat. Di sini saya mengambil dari MA 1, dari kemarin juga dari praktek pre-teaching dan lain sebagainya. Saya ambil MA 1. Baik, langsung saja. Di sini untuk yang pertama ada informasi umum. Yang pertama yaitu tentang informasi umum, terdiri dari di sini ada identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, dan ada sarana prasarana, target peserta didik, model atau metode pembelajaran. Lalu kedua di sini yang kedua yaitu ada komponen inti, terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, lalu ada pertanyaan tentang pemantik, lalu persiapan pembelajaran, dan ada kegiatan pembelajaran. Dan di yang terakhir di sini ada persiapan asesmen. Persiapan asesmen terdiri dari nilai diagnostik, penilaian sikap, penilaian formatif, penilaian sumatif. Lalu di sini selanjutnya ada pengayaan atau remedial. Lalu sebelum penutup ada refleksi, lalu penutup dan lampiran. Itu lampiran atau yang lembar kerja yang saya menjabarkan langsung saja di tujuan pembelajaran di komponen inti. Di sini karena mengambilnya tentang Quran dan hadis, di sini peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Lalu kedua, siswa dapat melafalkan hukum tajwid. Di sini saya menerapkan hukum tajwid dalam surat An-Nisa dan An-Nahl. Saya ambilnya hukum alif lam komariah dan alif lam samsiah. Dan yang terakhir yaitu menghafalkan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Lalu di sini ada tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini apa arti atau tujuan dari Al-Quran? Nah, itu pernyataan yang disiapkan atau dipertanyakan oleh guru untuk peserta didik atau pendidik untuk peserta didik. Lalu di sini ada persiapan pembelajaran. Di saya mempersiapkan pembelajaran ini menyiapkan sarana prasarana, ya, memastikan kondisi itu di sini ada kondisi peserta didik, kondisi kelas, kondisi apakah sudah siap atau belum menghadapi pembelajaran yang saya akan sampaikan. Lalu di sini ada bahan tayang. Saya sudah mempersiapkan bentuknya bacaan Al-Quran An-Nisa 59 dan bacaan An-Nahl
64 yang akan ditayangkan di video nanti. Lalu di sini yang terakhir ada LK bentuk LKPD. LKPD itu yang saya buat untuk nanti peserta didik atau tugas untuk peserta didik. Bentuknya bisa bentuk PR atau bentuk secara lisan tanya jawab langsung. Dan di sini untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan pembelajaran 4 bagian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di materi 2 itu. Nah, untuk materi 1 dan 2, saya menugaskan ke anak peserta didik untuk membaca Quran surat An-Nisa 59. Lalu untuk kelompok penutup saya menyampaikan refleksi atau memberikan refleksi terhadap peserta didik. Bentuknya saya mengevaluasi lagi pembelajaran yang tadi saya ajarkan, tentang materi yang tadi saya ajarkan, dan selanjutnya anak diberi tugas LKPD atau bentuknya PR. Siswa yang belum bisa membaca Al-Quran berapa? Ya, menurut langsung waktu kemarin juga saya sudah praktek, itu misalkan 30, 3 atau sampai 5 anak. 3 sampai 5 anak. Iya, yang masih belum pasti membaca Al-Quran. Itu Bu Mul sudah melakukan salah satu model assessment yang dipakai dalam kurikulum Merdeka. Jadi assessment yang dilakukan pada awal pembelajaran, gitu ya, untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik. Tadi Bu Mul kan sudah mengukur ya toh? Sudah mengukur, oh ternyata ada 5 siswa yang belum membaca atau bisa membaca huruf hijaiyah tadi. Itu Bu Mul sudah menerapkan salah satu assessment yang diterapkan. Namanya assessment apa Bu Mul? Assessment penilaian itu metode tutorial sebaya Maya. Diagnostik. Iya betul, diagnostik ya. Jadi assessment awal dalam pembelajaran. Ya toh? Nah, itu tadi pakai model pembelajaran apa, Bu? Model pembelajaran metode atau model ya Bu ya, sama ya. Ya. Saya yang pertama menerapkannya model pembelajaran 1 tatap muka, demonstrasi, dan tutor sebaya Ibu. Tutor sebaya. Bu Mul, pertanyaan terakhir ya. Ini terkait dengan ini Bu Mul. Ya, nanti kalau saya tanya terlalu terlalu ke sana ya, baik. Ini yang ini aja. Ya, tadi terkait dengan aspek inovasi yang menurut Bu Mul ada di dalam modul ajar yang nanti akan diimplementasikan itu kira-kira apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Pentingnya membaca Oke. Baik. Cukup Pak Agus, monggo silahkan ke sesi berikutnya. Ibu Dr. Umami, terkait dengan baca tulis Al-Quran, Ibu Mulyati. Ya, siapa? Saya beri pilihan 2, jenengan mau baca surat An-Nisa ataukah An-Nahl, atau mau jenengan milih yang dari juz amma. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin, fadzalikal-ladzi yadu'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim.
Yang saya tanyakan adalah ai. Kenapa dibaca lembut? Kemayu aro'ai. Aro'ait, karena di situ ada hukum apa ya, bacaan apa yang lembut itu ya. Matnya itu mat lain ataukah mat silah ataukah mat tobi'i? Lain kayaknya ya Pak. Ya, mat lain. Miskin itu bacaan mat apa? Miskin itu mad tobi'i di wakop, mendekapi wakop itu arid lisukun kayaknya Pak. Berapa harokat kalau Dua. mat arid disukun itu? 2 ya. Ang solatihim. Ang itu bacaan apa? Ang nun mati dengan bertemu dengan so itu ikhfa Pak. Tawaba itu mat Iwan, apa? Pak. Oh, mat iwan. Betul Pak. Kalau ahad, somad, kenapa harus dibaca mantul? Karena apa ya namanya itu, ada kolkolah mantul. Alif lam komariah. Komariah. Bisa memberi contoh? Kalau alif lam komariah itu alif lamnya dibaca hirob bil al Alhamdulillah. Ya, yang samsia. samsianya tulisannya alaroh tapi dibacanya masuk lamnya itu lebur hilang ya, jadi ar-rahman. Tolong nanti ditulis itu surat Al-Maun, japri ke saya. Pak, Saya kira cukup Bu Dokter. Kembalikan ke forum. Terima kasih Pak Agus. Bu Mulyati bisa stop share screen. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Ibu Dokter Maslihatul Umami MA, untuk Bapak Agus Hermawan MA yang sudah menguji saya dalam modul materi Quran hadis. Terima kasih banyak. Semoga kekurangan-kekurangan saya dan ilmu yang sudah Ibu berikan terhadap saya bisa bermanfaat buat saya dan untuk peserta didik selanjutnya. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.